saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Setahun ini, tanda petik, DPR malas. Yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera. Sudah setuju, saya bilang. Nah, undang-undang perampasan aset ini kita selesaikan. Tetapi juga meskipun sudah ada komitmen begitu, DPR nggak mau mengesahkan sampai Presiden kirim surat 2 kali bahwa kami minta undang-undang perampasan aset itu segera diselesaikan. Bapak Presiden sekarang itu dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada presiden yang berani menyinggung oligarki. Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setia Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir ke beberapa politisi PDI Perjuangan, di antaranya Puan Maharani dan Pramono Anung. Benar-benar sangat mencengangkan. Kali ini kasus korupsi IKTP kembali meledak. Puncaknya pada saat KPK berhasil meringkus tersangka baru, yang dimana rekan-rekan tersangka ini ternyata dinilai memiliki nilai krusial yang tentu saja bisa memberikan informasi tambahan terhadap penyidik. Namun kalau kita bicara kasus korupsi IKTP, ini benar-benar sangat menarik rekan-rekan, karena ada beberapa nama besar yang disebut langsung namanya dalam persidangan. Salah satunya adalah ada nama Puan Maharani, yang tentunya ini benar-benar melibatkan nama besar dan juga jabatan krusial pada saat ini di DPR. Maka dari itu rekan-rekan, kira-kira bagaimana duduk perkaranya sampai nama Puan Maharani ikut terseret. Maka dari itu, ayo deh kita simak serta kaji bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita di mana Anda berada, kita ketemu kembali di channel ini. Semoga sahabat pelita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu kembali di channel pelita, yang mana channel ini menggabungkan ide, wawasan, dan juga inspiratif buat Anda yang mungkin membutuhkan info-info yang selama ini belum kita dapatkan. Tentunya buat Anda yang belum dukung channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Ada kabar yang sangat menarik yang harus kita simak bareng-bareng sahabat pelita ya, tetapi harus menggunakan akal pikiran yang waras ketika kita mencerna video yang akan kita simak bareng-bareng. Biar apa? Biar kita tidak konslet ketika kita nanti menanggapi ataupun berdiskusi tentang tema dalam video ini. Bagaimana videonya? Biar kita tidak gagal paham, dan langsung saja kita check out. Kita simak bareng-bareng. Seperti biasa di akhir video nanti kita diskusi tentang video ini. Suka tidak suka, tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Ini dia videonya. Silahkan. Pengadilan Singapura menolak pengajuan penangguhan penahanan tersangka dugaan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa siang. Aktas mengatakan penolakan penangguhan penahanan terhadap Thanos merupakan cerminan dan bentuk komitmen dari pemerintah Singapura atas pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang disepakati bersama. Pemerintah masih menunggu perkembangan dengan terkait ekstradisi Thanos karena ia dikabarkan akan melakukan banding terkait putusan pengadilan Singapura tersebut. Telah menerima pemberitahuan dari
otoritas pusat di Singapura terkait dengan keputusan pengadilan Singapura terkait dengan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan atau yang kita kenal dengan istilah provisional arrest. Dan permohonan yang bersangkutan PT itu ditolak. Karena itu kita tinggal menunggu, prosesnya masih akan panjang. Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat terus berkoordinasi dengan baik KPK, kemudian Mabes Polri lewat Divisi Hubungan Internasional dan juga Kejaksaan Agung, terus melakukan komunikasi karena nanti tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Juni ini akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan pokok perkara. Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setia Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir ke beberapa politisi PDI Perjuangan, di antaranya Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya menerima masing-masing $500.000 Amerika yang diberikan melalui orang kepercayaannya Made Oka Masagung. Selain Puan dan Pramono, dalam kesaksian pada Kamis pagi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Novanto juga menyebut 5 nama politisi lain. Kelimanya disebut Novanto telah menerima aliran dana proyek KTP elektronik masing-masing sebesar $500.000 yang diserahkan melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Pentolan PDIP terlibat dalam mega korupsi EKTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah, tapi tidak tersentuh hukum. Masyarakat tidak hilang ingatan tentang kasus mega korupsi EKTP yang menyeret Setia Novanto sebagai terdakwa. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Setia Novanto dengan gamblang menyebut ada 2 politisi PDIP, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya masing-masing menerima $500.000 atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Siapa itu? Pak Ganjar. Waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih sama dengan ketua $500.000. Akhirnya dia terima? Terima ya mulia. Terima ya mulia. Saya jawab, ya itu semua urusannya yang tahu Pak Khairulman. Jadi itu aja yang. Kemungkinan besar minggu depan akan dikirimkan seluruh berkas yang diminta oleh pihak Singapura menggunakan pengantar dari Kementerian Hukum. Jadi harapan kita dalam waktu dekat ini bisa ada update lagi ya. Jadi infonya pekan depan, entah itu mungkin hari Senin atau Selasa, berkas itu akan dikirimkan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam keterangannya pada Jumat 24 Januari 2025 membenarkan penangkapan buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP Paulus Thanos alias Tian Po Chin di Singapura. Wakil Ketua KPK Fitroh Rocayanto menyebut KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Hukum untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan guna mengekstradisi Paulus Thanos ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan. Lantas seperti apa ya sosok Paulus Thanos? Paulus Thanos merupakan pemilik PT Sandipala Artapura yang merupakan salah satu perusahaan dalam Konsorsium Percetakan Negara RI atau PNRI sebagai pemenang lelang pengadaan EKTP. Walaupun menjadi anggota terakhir konsorsium yang bergabung, perusahaan milik Paulus disebut mendapat pekerjaan sekitar 44% dari total keseluruhan proyek EKTP dengan nilai 5,9. Batin yang sangat peka untuk membedakan mana kesederhanaan yang lahir dari penderitaan masa lalu dan mana kesederhanaan yang baru dipelajari 2 minggu sebelum pendaftaran ke KPU. Tentu saja, narasi mistifikasi politik ini tidak berjalan tanpa perlawanan kritik yang tajam. Disinilah kita harus bersikap adil sebagai pengamat yang tidak punya beban kepentingan. Kelompok rasionalis, akademisi, dan para aktivis hak asasi manusia melihat pengaitan Jokowi dengan Wahyu ke Prabon sebagai sebuah kemunduran demokrasi yang sangat berbahaya, sebuah upaya feodalisasi politik modern. Mereka berargumen bahwa mengaitkan kekuasaan dengan takdir ketuhanan atau mistisisme budaya adalah cara paling efektif untuk membungkam nalar kritis masyarakat. Ketika seorang pemimpin dianggap sudah mengantongi restu langit, maka segala kebijakannya, terlepas dari seberapa cacatnya kebijakan itu, secara hukum dan etika, akan dianggap sebagai sebuah keharusan sejarah yang tidak boleh digugat.
Kritik ini tidak salah, bahkan sangat relevan. Kita melihat bagaimana dalam sejarah Jawa, konsep Wahyu ke Prabon seringkali dijadikan alat legitimasi oleh para raja untuk memaklumi segala tindakan absolutnya. Jika raja bertindak sewenang-wenang, rakyat diminta memaklumi karena raja adalah titisan dewa di bumi. Dalam konteks modern, ketika elemen-elemen demokrasi seperti pelemahan lembaga anti rasuah, lahirnya undang-undang yang kontroversial, hingga dinamika politik kekerabatan mulai mengemuka di akhir masa jabatannya, para pengkritik berteriak lantang. Inikah yang kalian sebut wahyu? Ini bukan wahyu langit. Ini adalah desain politik bumi yang sangat pragmatis dan penuh dengan kalkulasi dinasti. Perdebatan ini mencerminkan dualisme yang tidak akan pernah selesai dalam membaca sosok Jokowi. Di satu sisi, ada pembacaan mistis kultural yang melihatnya sebagai figur spiritual yang dikirim oleh alam untuk menyelesaikan babak sejarah tertentu di Nusantara. Di sisi lain, ada pembacaan struktural politik yang melihatnya sebagai seorang politisi yang sangat jenius, bahkan mungkin terlalu jenius dalam memanfaatkan kelemahan sistem demokrasi kita demi membangun dan mempertahankan pengaruh kekuasaannya. Namun, terlepas dari apakah Anda berada di kubu yang memujanya sebagai penerima wahyu atau mengutuknya sebagai arsitek kemunduran demokrasi, satu hal yang tidak bisa dibantah. Perjalanan hidup dari bantaran sungai menuju istana negara adalah sebuah narasi yang teramat kuat. Narasi itu telah mengubah lanskap politik Indonesia selamanya. Ia meruntuhkan mitos bahwa republik ini hanya boleh dipimpin oleh mereka yang lahir dari rahim elit lama. Ia membuktikan bahwa wadah yang sederhana, jika dirawat dengan ketekunan, kesabaran, dan kemampuan membaca denyut nadi rakyat paling bawah, bisa menjadi magnet bagi kekuasaan yang sangat besar. Apakah itu takdir langit atau hasil dari laku prihatin yang terencana dengan rapi? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Langit menyediakan momentumnya, dan laku prihatin menyediakan wadahnya. Setelah kita memahami bagaimana kekuasaan itu datang dan bersemayam dalam konsep Wahyu ke Prabon, kini saatnya kita membedah fase berikutnya yang jauh lebih rumit. Bagaimana kekuasaan itu meninggalkan bekasnya ketika sang pemimpin secara formal sudah harus mengemas barang-barangnya dari istana. Dalam khazanah spiritual Jawa, fenomena ini sangat erat kaitannya dengan Wahyu Cakraningrat. Jika Wahyu ke Prabon adalah legalitas dan legitimasi untuk berkuasa, maka Wahyu Cakraningrat adalah substansi dari kewibawaan yang melekat pada jiwa sang pemimpin, sebuah energi yang membuat titah dan pengaruhnya tetap bergema, melintasi batas-batas formal masa jabatan, struktur birokrasi, bahkan ketika ia sudah kembali menjadi warga negara biasa di kampung halamannya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Banyak mantan presiden atau kepala negara di dunia ini yang setelah turun tahta langsung kehilangan taringnya. Begitu sirine pengawalan protokoler dimatikan, begitu ajudan-ajudan berpangkat kolonel tidak lagi berdiri di belakang punggung mereka, seketika itu pula mereka menjadi figur masa lalu yang perlahan kabur dalam ingatan kolektif bangsa. Kata-kata mereka tidak lagi dikutip, pendapat mereka dianggap sebagai angin lalu, dan rumah mereka yang dahulu ramai dikunjungi para pencari jabatan, kini sepi seperti pemakaman di tengah malam. Kekuasaan mereka ternyata hanyalah kekuasaan jabatan. Power of position bukan kekuasaan pribadi, power of personality. Namun, apa yang kita saksikan dengan fenomena pasca jabatan seorang Jokowi, ini adalah anomali terbesar dalam sejarah politik modern Indonesia. Masa jabatannya secara konstitusional telah selesai. Lembar negara telah mencatat nama baru sebagai nahoda republik, namun bayang-bayang sang mantan masih bergentayangan di setiap sudut kebijakan nasional. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena selama 10 tahun berkuasa, dia tidak sekadar memimpin rapat kabinet atau menandatangani keputusan presiden. Dia telah menanam saham masa depan melalui proyek-proyek monumental yang secara fisik membelah bumi Nusantara dan secara struktural mengunci arah gerak bangsa ini untuk puluhan tahun ke depan. Mari kita bedah warisan fisiknya terlebih dahulu. Infrastruktur, jalan tol yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur Jawa, pelabuhan-pelabuhan baru di pelosok Indonesia Timur, bandara-bandara yang membuka isolasi daerah tertinggal, hingga bendungan-bendungan raksasa yang mengubah peta pertanian kita. Para kritikus ekonomi boleh saja berteriak tentang tumpukan utang luar negeri, tentang rasio utang terhadap PDB yang mengkhawatirkan, atau tentang proyek-proyek infrastruktur yang dinilai kurang efisien dan membebani badan usaha milik negara. Kritik itu sahih secara matematis ekonomi. Namun, di tingkat psikologi massa, infrastruktur adalah monumen kekuasaan yang paling kasat mata. Ketika seorang sopir truk
bisa memangkas waktu tempuh perjalanannya dari Surabaya ke Jakarta hingga setengahnya, dia tidak akan peduli dengan laporan keuangan IMF atau utang luar negeri. Yang dia tahu, jalannya mulus, waktu kerjanya lebih efisien, dan dia bisa pulang ke rumah menemui anak istrinya lebih cepat. Disitulah Wahyu Cakraningrat bekerja melalui beton dan aspal. Setiap kali roda-roda kendaraan rakyat berputar di atas jalan tol itu, setiap kali kapal-kapal bersandar di pelabuhan baru, disitulah nama sang arsitek pembangunan itu berbisik secara subliminal ke dalam benak mereka. Lalu, bagaimana dengan proyek megah Ibu Kota Nusantara, IKN di Kalimantan? Ini bukan sekadar memindahkan gedung perkantoran dari Jakarta yang sudah pengap dan tenggelam perlahan ke dalam laut. IKN adalah sebuah pernyataan geopolitik dan kebudayaan yang teramat berani jika tidak mau disebut nekat. Ini adalah upaya memutus rantai Jawa sentris yang telah mencengkeram republik ini sejak zaman kolonial Belanda. Dengan memindahkan ibu kota ke jantung geografis Indonesia, ia sedang memindahkan pusat gravitasi kekuasaan, ekonomi, dan peradaban baru. Bagi para penentangnya, IKN adalah proyek ambisius firaunistik yang menguras anggaran negara di saat rakyat sedang bersusah payah memulihkan ekonomi pasca pandemi. Proyek ini dianggap sebagai monumen ego pribadi agar nama Jokowi tercatat dalam sejarah sebagai pemindah ibu kota negara, sejajar dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Peter Agung yang membangun Saint Petersburg atau Juscelino Kubitschek yang melahirkan Brasilia. Namun, terlepas dari segala kontroversi pendanaannya, IKN telah menjadi realitas geopolitik yang tidak bisa diputar balik begitu saja oleh pemerintahan berikutnya. Siapapun penggantinya, mereka dipaksa oleh keadaan dan undang-undang untuk melanjutkan mega proyek ini. Inilah cara paling jenius untuk mengunci masa depan, membuat sebuah warisan yang begitu besar sehingga menghancurkannya akan berbiaya jauh lebih mahal daripada melanjutkannya. Belum lagi jika kita bicara tentang transformasi birokrasi dan hilirisasi industri, kebijakan menyetop ekspor biji nikel mentah, dan memaksakan pembangunan smelter di dalam negeri adalah tindakan berani yang membuat negara-negara barat di Uni Eropa meradang hingga menggugat Indonesia di WTO. Bagi rakyat awam, istilah hilirisasi mungkin terdengar abstrak. Tetapi ketika mereka melihat kawasan-kawasan industri baru tumbuh di Morowali, di Weda Bay, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan mengubah daerah terpencil menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, persepsi publik pun bergeser. Mereka melihat ada seorang pemimpin yang berani pasang badan melawan tatanan ekonomi global yang selama ratusan tahun menempatkan Indonesia hanya sebagai penyedia bahan baku murah bagi kemajuan industri barat. Semua warisan kebijakan, infrastruktur, dan arah geopolitik inilah yang membuat nama Jokowi tetap berada di pusat pusaran perdebatan politik nasional, bahkan setelah ia tidak lagi memegang palu kekuasaan resmi. Dia telah menciptakan sebuah ekosistem politik di mana para aktor politik saat ini, baik yang berada di dalam lingkar kekuasaan maupun yang mencoba menjadi oposisi, tidak punya pilihan lain selain memosisikan diri mereka dalam relasi terhadap Jokowisme. Apakah mereka akan menjadi penerus murni yang menjaga setiap jengkal warisannya, atau mereka akan mencoba melakukan koreksi perlahan, tanpa harus terlihat melakukan konfrontasi terbuka, yang bisa memicu amarah dari jutaan pendukung fanatiknya. Disinilah letak esensi dari Wahyu Cakraningrat yang sesungguhnya. Kekuasaannya tidak lagi bersumber dari tanda tangan di atas kertas resmi negara, melainkan dari ketergantungan sistemik yang telah ia ciptakan selama 10 tahun. Ketika sebuah sistem sudah sangat tergantung pada fondasi yang Anda bangun, maka Anda tidak perlu lagi berada di dalam ruangan untuk mengendalikan arah jalannya ruangan tersebut. Anda cukup duduk santai di teras rumah Anda di Solo, meminum teh hangat, sementara para elit di ibu kota sibuk menerka-nerka arti dari setiap senyuman, setiap anggukan, atau bahkan setiap diamnya Anda. Itulah bentuk kekuasaan tertinggi. Ketika ketidakhadiran Anda secara fisik justru digantikan oleh kehadiran pengaruh Anda yang mencengkeram jalannya sejarah. Sekarang mari kita turun dari ketinggian menara pengawas geopolitik dan proyek-proyek raksasa menuju tanah becek pasar tradisional, gang-gang sempit di pinggiran kota, dan pematang sawah yang berlumpur. Kita akan membahas sebuah konsep yang menjadi senjata paling mematikan, sekaligus paling membingungkan bagi seluruh elit politik konvensional di negeri ini. Konsep Andhap Asor yang menjelma menjadi Wahyu Tulus. Dalam budaya Jawa, Andhap Asor bukan sekedar bersikap sopan atau membungkukkan badan saat berjalan di depan orang yang lebih tua. Ia adalah sebuah filosofi spiritual
yang menuntut seseorang untuk merendahkan dirinya sedalam mungkin ke bumi, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kesombongan untuk tumbuh. Dan dalam rumus mistik kekuasaan Jawa, barang siapa yang merendahkan dirinya paling dalam, merekalah yang akan ditinggikan oleh alam semesta. Sebelum era Jokowi, kita terbiasa melihat pemimpin sebagai sosok yang berjarak. Mereka adalah personifikasi dari konsep raja-raja feodal masa lalu atau para jenderal militer yang kaku. Pemimpin adalah orang yang turun dari mobil mewah yang mengkilap, dikelilingi oleh puluhan pengawal berwajah sangar yang siap mendorong siapa saja yang berani mendekat, berjalan di atas karpet merah, dan menyampaikan pidato dengan bahasa yang tinggi, penuh istilah asing, dari balik podium yang megah. Pemimpin adalah mereka yang di atas, dan rakyat adalah kita yang di bawah, yang bertugas bertepuk tangan dan menerima lambaian tangan dari kejauhan. Lalu datanglah seorang kurus dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung asal-asalan, celana kain hitam murah, dan sepatu kets lokal yang harganya tidak sampai untuk membeli satu sloki cerutu elit Jakarta. Dia tidak suka karpet merah. Dia justru melompati pagar pembatas, masuk ke dalam selokan yang bau untuk memeriksa saluran air, berdesak-desakan di tengah pasar tradisional hingga bajunya basah oleh keringat dan bau amis pedagang ikan, serta membiarkan emak-emak menarik-narik lengannya demi sebuah foto bersama. Fenomena inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah blusukan. Pada awalnya, para elit politik lama meremehkan gaya ini. Mereka menganggapnya sebagai sebuah lelucon politik, sebuah pertunjukan sirkus murahan, atau dalam bahasa modernnya, pencitraan. Nah, mereka yakin trik ini hanya akan bertahan beberapa bulan saja. Mereka berpikir, rakyat nanti juga bosan dengan drama ini. Namun, apa yang terjadi? Drama yang mereka sebut pencitraan itu justru konsisten dilakukan selama bertahun-tahun. Dari tingkat wali kota, gubernur, hingga menjadi presiden 2 periode. Ketika sebuah tindakan dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang sangat lama, ia berhenti menjadi sekadar pencitraan. Ia bermutasi menjadi sebuah identitas, sebuah wahyu tulus yang memancar dari dalam diri. Mengapa para elit politik lain begitu kesulitan meniru pendekatan ini secara alami? Disinilah letak lucunya. Kita sering melihat di musim pemilu, tiba-tiba banyak politisi yang mendadak mengalami demam merakyat. Politisi yang biasanya parfumnya tercium dari jarak 5 meter dan hanya mau makan di restoran bintang 5, tiba-tiba terlihat duduk di warung kopi pinggir jalan, memegang gelas dengan canggung, dan mencoba memakan gorengan dengan senyum yang dipaksakan di depan kamera fotografer tim suksesnya. Ada juga yang tiba-tiba turun ke sawah, memakai caping yang masih bersih mengkilap karena baru dibeli dari toko, lalu berfoto bersama petani dengan latar belakang matahari terbit. Hasilnya, alih-alih mendapatkan simpati, mereka justru terlihat seperti badut sirkus yang salah panggung. Mengapa? Karena rakyat memiliki kepekaan instingtif yang luar biasa tajam. Rakyat tahu mana tangan yang terbiasa memegang cangkul atau kayu, dan mana tangan yang kulitnya halus karena ruangan ber-AC dan perawatan manikur bulanan. Rakyat tahu mana senyuman yang lahir dari rasa hormat yang tulus terhadap sesama manusia, dan mana senyuman yang memiliki harga nominal di baliknya yang akan langsung kedaluwarsa begitu pemungutan suara di TPS selesai sore harinya. Keberhasilan Jokowi mengubah kesederhanaan menjadi senjata politik yang mematikan terletak pada kemampuannya meruntuhkan tembok sakralitas kekuasaan tanpa kehilangan kewibawaannya. Dalam teori sosiologi modern, ini disebut sebagai desakralisasi kekuasaan. Namun dalam kearifan Jawa, ini adalah penerapan murni dari prinsip ngasurake, awak merendahkan diri sendiri. Ketika seorang pemimpin bersedia duduk sama rendah dengan rakyatnya, mendengarkan keluhan mereka dengan kepala tertunduk, rakyat merasa bahwa harga diri mereka sebagai manusia diangkat ke tingkat yang paling tinggi. Bagi seorang tukang becak atau pedagang sayur, bisa berjabat tangan langsung dengan presidennya, mengobrol tanpa sekat protokol yang kaku, adalah sebuah pengalaman spiritual yang akan mereka ceritakan kepada anak cucunya hingga puluhan tahun ke depan. Itu adalah momen di mana mereka merasa diakui keberadaannya oleh negara. Dan ikatan emosional yang lahir dari pengakuan kemanusiaan ini jauh lebih kuat, jauh lebih bebal terhadap kritik dibandingkan dengan analisis ekonomi makro apapun yang disampaikan oleh para pengamat di televisi. Namun, di balik keindahan narasi kesederhanaan ini, kita juga harus menguliti sisi kritisnya dengan tajam. Kesederhanaan penampilan luar seringkali menjadi selimut yang sangat efektif untuk menyembunyikan kompleksitas. Dan kadangkala kekejaman kalkulasi politik di dalamnya. Sembari publik disuguhi narasi tentang presiden yang pulang kampung
menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi, atau anak-anaknya yang memulai bisnis kuliner martabak dan pisang goreng dari nol, di ruang-ruang belakang kekuasaan, terjadi konsolidasi kekuatan politik yang sangat masif. Para pengkritik menunjukkan bahwa di balik narasi kepolosan dan kesederhanaan itu, sesungguhnya ada seorang maestro politik yang sedang memainkan bidak-bidak catur kekuasaannya dengan sangat dingin. Satu persatu lawan politiknya ditarik masuk ke dalam kabinet, hingga membuat barisan oposisi menjadi ompong dan tak bersuara. Lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan perlahan-lahan dijinakkan melalui pendekatan yang halus namun sistematis. Di akhir masa jabatannya, publik dikejutkan oleh kenyataan bahwa anak dan menantunya serta jaringan keluarganya dengan sangat cepat menduduki posisi-posisi strategis dalam panggung politik nasional. Disinilah ironi terbesar dari Wahyu Tulus itu menampakkan wujudnya. Kesederhanaan yang semula menjadi simbol perlawanan terhadap feodalisme elit lama, pada akhirnya dituduh melahirkan bentuk feodalisme baru dengan wajah yang lebih kasual, wajah yang memakai kemeja putih dan sepatu kets. Masyarakat pun terbelah dalam merenungi fenomena ini. Apakah kesederhanaan itu sejak awal adalah sebuah strategi komunikasi politik tingkat tinggi yang direncanakan dengan sangat rapi? Atau apakah kesederhanaan itu tulus adanya? Namun hukum besi kekuasaan, di mana siapapun yang berada di dalamnya pada akhirnya harus tunduk pada naluri untuk mempertahankan pengaruh, telah mengubah arah perjalanannya. Apapun jawabannya, pelajaran terbesar dari babak sejarah ini adalah bahwa di Indonesia, politik bukan sekadar perang gagasan intelektual di atas kertas. Politik adalah perang merebut hati rakyat melalui simbol-simbol kebudayaan yang hidup. Jokowi telah menetapkan standar baru yang sangat tinggi dalam hal ini. Dia membuktikan bahwa untuk menguasai puncak kekuasaan di republik ini, seseorang tidak perlu terlihat seperti dewa yang turun dari langit. Dia justru harus terlihat seperti tetangga sebelah rumah kita yang kebetulan diberi amanah untuk memimpin negara. Dan bagi politisi masa depan yang ingin mencoba meniru jalur ini, berhati-hatilah jika Anda tidak memiliki ketulusan atau setidaknya totalitas akting yang matang dalam laku andap asor ini, Anda hanya akan berakhir menjadi bahan tertawaan di warung-warung kopi seluruh Nusantara. Sekarang kita memasuki wilayah yang paling abstrak, paling emosional, sekaligus paling sulit dihancurkan oleh logika politik konvensional, apapun, konsep, manunggaling, kawulo, gusti. Dalam pengertian spiritual keagamaan atau mistisisme Jawa, kejawen, konsep ini merujuk pada penyatuan mistis antara hamba kawulo dengan sang pencipta, Gusti. Namun, dalam dimensi sosiopolitik tradisional Nusantara, konsep ini mengalami pergeseran makna yang sangat menarik, yaitu penyatuan batin yang sedalam-dalamnya antara rakyat kawulo dengan pemimpinnya, Gusti atau Raja. Ketika penyatuan ini terjadi, hubungan di antara keduanya bukan lagi hubungan transaksional antara pemberi suara dengan penerima mandat, melainkan sebuah ikatan batin yang bersifat sakral, emosional, dan seringkali kebal terhadap segala bentuk rasionalitas hukum maupun ekonomi. Mari kita amati lanskap politik kita selama 1 dekade terakhir. Mengapa polarisasi yang terjadi di era Jokowi begitu awet, begitu militan, dan memiliki daya tahan yang luar biasa, bahkan ketika isu-isu besar menerpa pemerintahannya? Jika kita menggunakan kacamata analisis politik barat, seorang pemimpin yang kebijakannya dianggap merugikan beberapa sektor masyarakat, atau yang langkah politiknya dinilai mencederai prinsip-prinsip demokrasi, biasanya akan langsung mengalami kejatuhan elektabilitas yang drastis. Kepuasan publiknya akan merosot tajam dan basis pendukungnya akan perlahan-lahan meninggalkannya karena kecewa. Namun yang terjadi di sini justru sebaliknya. Setiap kali ada gelombang kritik yang menerpa istana, mulai dari isu pelemahan KPK, pengesahan UU Cipta Kerja, hingga isu dinasti politik di akhir masa jabatannya, angka kepuasan publik, approval rating terhadap dirinya, justru seringkali tetap bertahan di tingkat yang sangat tinggi, bahkan kadangkala menembus angka di atas 75%. Ini adalah sebuah anomali yang membuat para peneliti survei dan sosiolog geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang dihujani kritik tajam oleh para akademisi, aktivis, dan media-media papan atas, tetap dipuja dan dicintai oleh mayoritas mutlak rakyatnya di akar rumput? Jawabannya ada pada fenomena Wahyu Manunggaling Kawulo Gusti. Bagi jutaan pendukung fanatiknya di tingkat bawah, Jokowi bukan sekadar seorang presiden yang sedang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif negara. Dia telah bertransformasi menjadi simbol identitas mereka sendiri. Dia adalah kita yang berhasil duduk di kursi kekuasaan. Ketika para elit, kaum intelektual,
atau para politisi di Jakarta menyerang Jokowi dengan argumen-argumen hukum yang rumit atau teori-teori demokrasi yang canggih, rakyat di desa-desa, para pedagang pasar, dan para pengemudi ojek online tidak melihatnya sebagai kritik terhadap seorang pejabat publik. Mereka merasakannya sebagai serangan dari kelompok elit mapan yang sombong terhadap representasi diri mereka di istana. Sahabat Pelita dimanapun Anda berada, terima kasih sudah klik video ini dan menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat buat Anda dan bisa membuka wawasan baru, membuka pelita, membuka cahaya baru bagi Anda. Dan semoga juga dengan hadirnya video ini kita mendapatkan sedikit ilmu, menambah wawasan dan lain sebagainya. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah dukung channel ini ya dengan cara subscribe-nya, dan juga sekali lagi diingatkan jangan lupa tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Setelah kita melihat keseluruhan isi video ya, tentunya ada titik-titik yang mungkin kelak nantinya akan kita bahas di ruang komentar tentunya. Karena ketika kita melihat sesuatu itu yang pasti akan ada sisi pertanyaan, atau ketika kita memberikan pertanyaan pasti akan mendapatkan jawaban. Nah, jawaban-jawaban ini yang mungkin akan kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah tercatat ya ketika kita melihat video ini. Dan sahabat Pelita pastinya ketika menggunakan argumen nanti di kolom komentar itu usahakan hilangkan ego dulu. Kita kedepankan cara berpikir yang waras biar tidak berbenturan ketika memberikan reaksi ataupun komentar. Yang namanya pro kontra itu wajar ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini ya. Di kehidupan bermasyarakat itu juga sama hal ya. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka dan tidak suka. Jadi mari kita berdiskusi secara wajar dan tentunya biar wawasan semakin terbuka. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah emang mau berbagi atau nge-share video ini kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Di akhir video seperti biasa, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga Pelita ini membuka wawasan Anda.